Shikamaru tengah melakukan perbincangan dengan kedua elder Konoha, di mana isi dari perbincangan mereka adalah para elder bertanya kepada Shikamaru, mengapa Boruto yang merupakan seorang pengkhianat muncul kembali ke Konoha setelah menjadi buron karena pembunuhan Naruto. Namun di sini Shikamaru tidak bisa menjawabnya dan hanya berkata, kalau faktanya Boruto justru yang menyelamatkan mereka dari invasi Cold sebelumnya. Namun di sini para tetua terlihat tidak mau tahu. Yang mana perintah dari juragan adalah, untuk saat ini, Shikamaru harus melenyapkan Boruto. Sebab pertama, ini terkait dengan kepercayaan pada desa Konoha mengenai upaya Boruto sebelumnya yang ingin melakukan pembunuhan kepada Uzumaki Kawaki. Kedua, adalah mengenai para penguasa benar-benar kecewa, bukan hanya soal anggaran yang telah dituangkan, tapi bahkan jabatan dari kedua elder itu akan terancam dicabut dalam menjalankan desa Konoha ini. Jadi setinggi apapun jabatan dari Shikamaru yang menjadi Hokage, masih harus tunduk dengan penguasa yang lebih tinggi lagi. Serta dengan ini menandakan bahwa desa Konoha tengah gelisah dengan kembalinya Boruto. Namun sebelum Shikamaru akan mulai kembali bertugas, terlihat salah satu elder bertanya kepada Shikamaru, bukankah ini sudah 3 tahun sejak persyaratan dari Shikamaru untuk mau menjadi Hokage? Dan para elder meminta Shikamaru untuk mengukuhkan jabatannya itu. Yang mana masalahnya jika Shikamaru terus menjadi pejabat sementara? Bukan hanya negara api, tetapi desa lain akan meragukan Konoha. Namun di sini terlihat Shikamaru hanya diam saja dan tidak menjawab. Justru dia ingin segera mengakhiri perbincangan dengan mereka dan kembali bertugas. Jadi sebenarnya Shikamaru tidak ingin mengambil alih tanggung jawab menjadi Hokage dari Naruto. Setelah itu Shikamaru kembali menuju ke ruang kerjanya, bersamaan dengan Ino yang datang dan mengetuk pintu. Di sini Ino datang dengan membawakan sebuah dokumen mengenai sebuah rekaman tentang misi yang berumur sangat tua. Di sini Ino bertanya, apa alasan dari Shikamaru meminta dokumen ini? Tetapi Shikamaru hanya diam dan berterima kasih kepada Ino, dan mempersilakan Ino untuk dapat meninggalkan ruangan. Di saat Ino telah pergi dari ruangan tersebut, Ino kemudian menghubungi Shikamaru menggunakan teknik telepati milik klannya, dan mengatakan, kalau dokumen itu sebenarnya hanyalah sebuah permintaan biasa. Lantas apa sebenarnya yang ingin Shikamaru minta? Di sini Shikamaru berkata bahwa percakapannya tidak ingin diketahui oleh tim pendeteksi, baik Eida, Kawaki dan Amato. Ino kemudian bertanya, bukankah setiap komunikasi tanpa rekaman itu melawan perintah? Namun Shikamaru meyakinkan Ino, sebab jika percakapan mereka bocor, maka akan berbahaya, dan ini adalah demi keselamatan Konoha. Bagi Shikamaru, Ino hanya satu-satunya orang yang dia percaya saat ini. Kemudian beralih ke tempat Kawaki berada. Saat ini, Kawaki sedang bersama Eida dan juga Demon. Di sini Eida berkata kepada Kawaki bahwa terjadi keanehan dengan para Jubi, yang mana sekarang mereka telah berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Kawaki terlihat bingung dan bertanya, bagaimana dengan Code? Bukannya Code yang mengendalikannya? Mendengar itu, Eida menjawab, Code saat ini telah pergi ke satu tempat, dan dia sudah tidak bisa mengendalikan para monster itu lagi. Namun yang paling merepotkan adalah tujuan dari para Jubi yang telah berubah. Bukan hanya menargetkan Kawaki dan Boruto yang merupakan Otsutsuki, tetapi semakin meluas, termasuk melahap Hokage ke-7. Di sini Kawaki kemudian menyimpulkan, jadi saat ini bukan hanya dirinya saja, tetapi mengapa juga harus kaki ke-7? Dan apa tujuan mereka? Terlihat Kawaki tidak terlalu mempedulikannya, sebab Hokage ke-7 berada di tangannya atau dalam dimensi Daikokuten. Dan tujuannya untuk mengalahkan Jubi juga tidak akan pernah berubah. Hingga Demon berkata kepada Kawaki, saat ini yang tahu Naruto hidup hanya mereka bertiga, yaitu Boruto dan Sasuke. Lantas bagaimana jika para kriminal itu datang dan berkata mengenai Hokage yang masih hidup? Bukannya kau tidak ingin kebohongan yang kau buat akan terbongkar? Ucap Demon. Namun bagi Demon, selain dirinya sendiri dan kakaknya, tidak ada satupun yang dia khawatirkan. Bukan untuk diri Kawaki sendiri. Kemudian Eida menyuruh Demon untuk berhenti berbicara. Sebab di saat Kawaki keluar dari tempat itu, terlihat Mitsuki tengah menunggu di depan pintu. Beralih ke tempat di mana Sarada, Sumire, dan Boruto berada. Selain bertanya tentang kabar, di sini Boruto menceritakan tentang pertarungannya bersama Sasuke melawan Code. Dan pada momen ini, Boruto bercerita bahwa dia telah melawan banyak sekali Sumeaka di sana, dengan Code yang saat itu benar-benar kuat. Maka, Sasuke memintanya untuk pergi dan dia pun mengorbankan diri. Namun ketika Boruto datang kembali ke tempat itu telah berubah menjadi sebuah pemakaman, yang mana banyak sekali tubuh Sumeaka telah kalah.
Dengan terlihat Sasuke telah bergabung dengan Sumeaka dan menjadi pohon. Seketika Sarada pun terkejut dengan ucapan dari Boruto. Di mana bagi Boruto, dia juga tidak percaya bahwa cakra dari selain Otsutsuki juga akan diincar oleh para Jubi. Dan pada akhirnya cakra tersebut merubah mereka menjadi Shinju, beralih ke tempat Kawaki dan Mitsuki. Di sini terlihat Mitsuki tengah mengawal Kawaki. Kawaki kemudian berkata, kalau dia telah merasakan keberadaan dari Boruto. Sebab baik Boruto dan Kawaki sama-sama merupakan Otsutsuki. Jadi, ketika Boruto menghilangkan keberadaannya, hanya Kawaki saja yang mampu merasakan. Di sini Mitsuki membuat Kawaki pingsan dengan bisa ularnya. Entah apa tujuan dari Mitsuki melakukan hal ini, dan meminta Shikamaru untuk memanggil Eida dan Timon untuk mengepung tempat Boruto. Sebab Mitsuki tidak ingin Boruto kabur dari tempat itu. Kembali menuju Boruto dan Sarada. Di sini terlihat Boruto tengah membicarakan tentang Karma Code yang merupakan bukan seorang Otsutsuki, dan bagaimana dia bisa mengendalikan para Sumeaka. Namun di tengah perbincangan mereka, di sini Shikamaru kemudian memotong dan menghubungi Boruto menggunakan teknik dari klan Yamanaka, dan meminta Boruto mendengarkannya, agar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebab dengan teknik ini, maka tim pendeteksi tidak akan tahu, dan juga tidak akan direkam. Boruto lalu bertanya kepada Shikamaru. Bukannya Shikamaru saat ini adalah Hokage, tetapi Shikamaru menolaknya, sebab itu masih belum ditentukan, alias masih tentatif. Namun Shikamaru meminta Boruto untuk diam, sebab bukan hal itu yang ingin dia bicarakan dengan Boruto sekarang. Namun Boruto kemudian bertanya, apakah Boruto bisa mempercayai ucapan Shikamaru ini? Hingga Shikamaru membalas untuk Boruto agar segera pergi dari tempat itu. Sebab para ninja sudah akan datang ke tempat Boruto berada. Dan secara tiba-tiba, ular Mitsuki pun muncul dan mengikat Boruto. Namun dengan sigap, Boruto kemudian memutarkan tubuhnya dan melemparkan pedang yang ada di pinggangnya. Lalu ketika ular itu akan melahap Boruto, dia pun kemudian menggunakan Hiraishin untuk berpindah lokasi menuju pedang miliknya. Ketika Boruto berteleportasi, dia pun melihat ke belakang dan secara mengejutkan, Mitsuki telah muncul di dekatnya. Kali ini tidak dengan wujud biasa. Mitsuki langsung mengaktifkan Senin mode miliknya. Dan ini menandakan terjadi sebuah pertarungan. Mitsuki terlihat benar-benar marah dan berkata kepada Boruto, akhirnya kita bertemu Boruto. Aku sudah menunggu momen ini. Sarada kemudian berkata kepada Mitsuki untuk menahan diri dan coba mendengarkan cerita dari Boruto. Namun Mitsuki membalasnya dengan nada marah. Aku tidak tahu apa yang dikatakan pria ini padamu. Tapi minggirlah Sarada. Aku tidak bisa memberi ampun dirinya. Kemudian Mitsuki langsung saja menyerang Boruto tanpa mempedulikan ucapan Sarada. Mitsuki menyerang menggunakan aura ular miliknya dalam wujud Senin. Boruto tidak tinggal diam. Dia pun kemudian memusatkan petir di tangan kanannya lalu mengalirkannya ke pedang dan melepaskan jurus petir. Yang mana ini juga merupakan salah satu jutsu andalan dari Hatake Kakashi. Dengan jurus ini, Boruto membabat habis ular-ular yang menyerangnya. Perpaduan dari kenjutsu yang luar biasa dan Raiton yang benar-benar hebat. Kemudian Mitsuki tidak tinggal diam. Dia pun membalasnya dengan jutsunya yang lain. Lalu muncullah puluhan kepala ular datang dari arah bawah tanah dan mencoba untuk melahap Boruto yang berada di atasnya. Namun Boruto melompat sangat tinggi dan mengambang di udara. Mitsuki yang melihat Boruto kemudian mengumpat. Sementara Boruto berkata kepada Sarada, kalau dia akan berjanji menyelamatkan guru Sasuke. Juga semua orang yang telah menjadi pohon. Kemudian Boruto pun terbang melesat dan menjauh layaknya para Otsutsuki yang lain. Mendengarkan perkataan Boruto, Shikamaru mencoba untuk berbicara. Namun Boruto langsung mengatakan, kalau kau memiliki urusan denganku, seharusnya kau tidak memberiku masalah seperti ini, Tuan Hokage ke-8. Namun di sini sembari Boruto terbang dan menjauh dari Konoha, Shikamaru berkata kepada Boruto bahwa sekarang Konoha berencana untuk melenyapkan Boruto. Apapun yang terjadi, bukan hanya desa Konoha saja, tetapi ini juga merupakan perintah langsung dari pusat, yaitu negara api. Lalu Shikamaru juga berkata, kalau dia menghentikan Mitsuki sekarang, itu tidaklah masuk akal, dan meminta Boruto untuk menjaga dirinya sendiri. Lalu Boruto bertanya, sebenarnya apa yang Shikamaru inginkan? Dan Shikamaru melanjutkan ucapannya. Ada hal yang dia ketahui. Karena dia adalah Hokage, dia tidak bisa membantu Boruto secara terang-terangan di depan publik. Namun Shikamaru menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan Boruto dukungan kekuatan dengan metode miliknya sendiri. Namun bagi Boruto itu tidaklah masuk akal. Shikamaru meminta Boruto untuk diam sejenak dan mendengarkan. Lalu Shikamaru mengatakan, apa kau sebenarnya adalah Uzumaki Boruto? Terlihat Boruto tetap terdiam.
Lalu Shikamaru melanjutkan pertanyaannya dan meminta, "Kumohon katakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa menerima asumsi apapun lagi. Ini benar-benar sesuatu yang tidak aku ketahui." Kemudian Boruto pun membalas ucapan dari Shikamaru. Tepat di mana saat ini dia berada di tengah hutan, Boruto berkata, "Aku sudah berada jauh dari desa. Kawaki tidak akan bisa merasakanku sejauh ini. Berapa lama percakapan ini akan berlangsung?" Kemudian Shikamaru menjelaskan, kalau Ino bisa menangani percakapan ini sejauh 100 km dari desa, dan bertanya, memangnya ada masalah apa? Boruto pun kemudian meminta maaf untuk menunggunya sebentar, karena memiliki sedikit masalah kecil, di mana tepat di depan mata Boruto saat ini. Terlihat Mitsuki berhasil mengejarnya. Hal ini terjadi karena Mitsuki telah menempelkan ular di jubah Boruto, sehingga dengan merasakan cakra ular tersebut, Mitsuki mengetahui lokasi di mana Boruto berada. Melihat teman satu timnya ingin membunuh Boruto, di sini Boruto kemudian berkata, "Baiklah, ini mungkin akan sedikit kasar Mitsuki," di mana Mitsuki mengejar Boruto dengan putus asa, sehingga pertarungan yang tadi undang pun pada akhirnya terjadi.